Sahabat edukasi dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran sosiologi. Judul, Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian. Untuk kelas 11, semester genap. Sahabat edukasi, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respons untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Selanjutnya, kalian juga harus dapat memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Baik, saatnya kita akan mendengarkan percakapan Kak Feby bersama teman-teman kalian dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Ada Azli, Ankis, Alfi, dan Sola. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, berjumpa kembali bersama saya, Feby Rulia Rasid, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas materi sosiologi untuk kelas 11 semester genap dengan judul materi Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian. Konflik merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita, di mana ketika membahas konflik, yang terfikirkan oleh kita adalah sebuah pertentangan, pertikaian, perkelahian, dan juga tindakan kekerasan. Baiklah sahabat edukasi, untuk lebih memahami materi konflik, kekerasan, dan perdamaian, kita dengarkan perbincangan berikut ini. Azli, kecilin dikit sih musiknya, aku lagi belajar tahu, ganggu. Kalau nggak mau terganggu bacanya, di rumah aja kali, terus di kamar, terus sendirian, terus jangan lupa ya, kamarnya dikunci. Ih, kamu egois banget sih Azli. Kalian kenapa sih? Ini Vi, Azli, egois banget. Aku minta kecilin sedikit musiknya, nggak mau, mana pakai nyanyi keras-keras lagi, padahal kan aku lagi baca buku. Memangnya kamu lagi baca apa sih, Kis? Aku lagi baca buku, cicil, belajar buat besok. Besok kan mau ulangan sosiologi. Cie yang belajar, aku ikutan dong. Belajar sama-sama yuk, biar cepet pahamnya. Astagfirullah, iya juga ya, aku lupa belum belajar. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau lagi belajar sosiologi? Maaf ya Kis, kalau tahu kamu lagi belajar sosiologi, aku ikutan aja dari tadi. Memang materinya apa sih untuk ulangan besok? Materinya itu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oh, konflik. Sebenarnya mencari contoh konflik itu nggak sulit loh. Mudah banget kita temui sehari-hari. Ya itu tadi tuh, contohnya kalian berdua. Udah berbeda keinginan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konflik. Iya, konflik itu dari yang udah pernah saya baca, menurut Surjono Sukamto, merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya, disertai ancaman atau kekerasan. Tapi kita tadi nggak terjadi kekerasan kan, Zli? Ya enggak lah, karena kekerasan itu harus ditandai dengan tindakan yang mencederai, yang menyebabkan kerusakan fisik, atau barang orang lain. Bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa loh. Kita kan gak ada tindakan secara fisik yang mencederai. Jadi
kita harus bisa membedakan antara konflik dan kekerasan. Sekarang, yang penting kita bahas juga, apa sih yang menjadi faktor penyebab timbulnya sebuah konflik? Faktor yang menyebabkan sebuah konflik aku tahu. Pertama, karena perbedaan individu. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan perasaan dan kebiasaan kan? Iya, contohnya saya. Saya kalau belajar harus dalam kondisi hening, sedangkan kakak di rumah kalau belajar harus pakai musik. Jadi di kamar sering berantem. Makanya tadi pas belajar saya keganggu banget pas Azli nyanyi dan dengerin musik. Terus, apa lagi yang menjadi faktor penyebab konflik? Nah, yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Karena setiap manusia dan kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kepentingannya juga berbeda. Nah, yang ketiga nih, perbedaan kebudayaan. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama, sehingga dapat menimbulkan sebuah konflik. Nah, yang terakhir adalah perubahan sosial. Karena memang tidak semua orang atau kelompok yang dapat menerima semua perubahan kan. Hebat, Adli ternyata pintar ya. Terus apa lagi yang harus kita pelajari? Kalau nggak salah, minggu lalu Bu Feby sudah memberikan materi tentang bentuk konflik ya? Iya, bentuk konflik itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Ada beberapa yang saya ingat, yaitu yang pertama, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Ada konflik vertikal dan horizontal. Kalau vertikal berarti konflik antara pihak yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Sedangkan vertikal berarti pelaku yang berkonflik memiliki tingkatan, hierarki atau tingkatan. Aku tahu contohnya. Kalau vertikal, contohnya antara atasan dan bawahan di kantor kan. Sedangkan kalau horizontal, ya Adli sama Anggis tadi. Bentuk konflik selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya. Ada destruktif yang menghancurkan dan konstruktif yang membangun. Selanjutnya, berdasarkan cara pengelolaannya, ada konflik intrapersonal atau konflik interindividu, merupakan sebuah konflik yang dirasakan dalam batin seseorang. Kemudian, ada konflik antar individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Baiklah sahabat edukasi, pada sesi pertama tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan perbincangan mengenai pengertian dari konflik, pengertian dari kekerasan, dan selanjutnya ada faktor penyebab konflik dan kekerasan. Dan kemudian telah dibahas juga bentuk-bentuk dari konflik. Pada sesi kedua ini, kita akan melanjutkan perbincangan untuk membahas tentang bentuk-bentuk dari kekerasan. Baiklah sahabat edukasi, kita dengarkan perbincangan selanjutnya. Wah, udah banyak bentuk konflik yang kita pelajari. Sekarang kita membahas kekerasan ya. Kalau kekerasan itu ada bentuk-bentuknya nggak? Tentu adalah. Pertama, berdasarkan bentuknya, ada kekerasan fisik dan non-fisik. Kalau fisik ya udah pasti pada paham lah ya kita semua. Kalau non-fisik, bisa jadi kekerasan secara verbal dan psikis. Makanya, kita jangan pernah tuh menghina, menyebar gosip, atau mempermalukan orang lain. Karena itu merupakan salah satu contoh tindakan kekerasan secara non-fisik. Tuh, dengerin teman-teman. Jangan suka membuli orang lain ya. Iya. Bentuk kekerasan selanjutnya adalah kekerasan struktural. Merupakan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian,
masih berdasarkan bentuknya adalah kekerasan kultural, merupakan kekerasan yang disebabkan oleh budaya suatu masyarakat. Selanjutnya, kekerasan berdasarkan caranya terbagi dua, yaitu kekerasan secara langsung atau direct violence dan kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Salah satu contoh dari kekerasan secara tidak langsung adalah membuli orang lain melalui media sosial. Kerjaannya para netizen nih. Iya, sekarang ini banyak banget orang yang mempergunakan media sosial buat ajang membuli. Padahal kan nggak boleh ya. Iya. Terus, sekarang kita bahas apa lagi ya? Bagaimana kalau sekarang kita membahas upaya penyelesaian konflik dan kekerasan ya? Aku punya loh catatan yang pernah dikasih Bu Pebi kemarin tentang upaya penyelesaian konflik. Nah, Sol, tolong dibuka dong. Upaya penyelesaian konflik itu ada beberapa cara, antara lain pertama mediasi. Mediasi yaitu penyelesaian dengan mendatangkan orang ketiga, tapi keputusan tidak mengikat. Yang kedua, ada negosiasi. Negosiasi itu penyelesaian konflik dengan saling memberikan penawaran serta meminimalkan kekurangan kedua belah pihak. Yang ketiga, ada arbitrasi. Arbitrasi yaitu penyelesaian dengan orang ketiga sebagai penentu keputusan. Yang keempat, ada adjudication. Adjudication yaitu penyelesaian melalui jalur hukum. Yang kelima, ada stalemate. Stalemate yaitu pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak berhenti untuk tidak saling bertikai. Yang terakhir, ada coercion. Coercion yaitu penyelesaian konflik melalui paksaan. Oh, berarti konflik itu memiliki cara berbeda dalam upaya penyelesaiannya ya? Iya, karena cara penyelesaian konflik yang dipilih harus yang paling sesuai dengan kasus konfliknya. Contoh, kalau pertengkaran ayah dan ibu, biasanya upaya pertama yang dilakukan adalah mediasi untuk penyelesaiannya. Kalau konflik antar dua organisasi bagusnya diselesaikan menggunakan apa ya? Kalau dua organisasi, upaya awal yang bisa digunakan adalah negosiasi. Jadi, kesimpulan kita belajar hari ini yaitu kita sudah bisa membedakan antara konflik dan kekerasan. Serta kita juga bisa menjelaskan faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk dari konflik dan kekerasan, serta upaya untuk menyelesaikan konflik sehingga bisa menghasilkan perdamaian. Alhamdulillah, kalau sama-sama gini enaknya belajarnya, jadi lebih mudah mengingat. Beneran nih, udah siap. Kalau besok ulangan. Insya Allah. Kalau gitu, aman ya kalau aku minta contekan. Enak aja belajar, Azli. Iya, Azli. Kita harus jujur kalau ngerjain ulangan. Siap, bos. Aku juga cuma bercanda kok. Kan kita tadi udah belajar bareng. Baiklah sahabat edukasi, demikianlah perbincangan antara Azli, Alfi, Angkis, dan Sola dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang telah membahas mengenai konflik dan kekerasan, faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan, kemudian bentuk-bentuk konflik dan kekerasan, serta upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Setelah membahas dan menyimak perbincangan tadi, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, konflik merupakan sebuah gejala sosial yang ada dalam masyarakat, yang dapat berupa sebuah benturan, pertentangan,
dan perbedaan kepentingan antara dua orang atau lebih. Sedangkan kekerasan merupakan suatu bentuk lanjutan dari konflik yang bertujuan untuk menghancurkan pihak lawan. Kemudian mari bersama-sama kembali kita membahas mengenai faktor penyebab konflik dan kekerasan. Tadi telah dibahas bahwa penyebab yang pertama karena adanya perbedaan individu. Kenapa sih ada perbedaan individu? Nah, ini yang akan kita bahas. Manusia memang memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga memang setiap manusia akan memiliki perilaku, watak, sifat, dan juga kesenangan yang berbeda. Contohnya, tadi kita sudah dengarkan bahwa Angkis lebih menyukai belajar di tempat yang hening, sedangkan kakak Angkis lebih menyukai belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini kan dapat menimbulkan konflik. Itu contoh yang paling mudah. Saya yakin adik-adik juga pernah kan mengalami hal itu. Penyebab konflik yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Nah, kepentingan yang berbeda juga dapat mendorong terjadinya sebuah konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, ada perbedaan kebudayaan. Ketika kita membahas kebudayaan, erat kaitannya dengan membahas sebuah norma. Nah, norma yang berbeda-beda inilah juga yang dapat mendorong terjadinya sebuah konflik dalam masyarakat. Kita pahami bahwa norma itu dapat berlaku di suatu tempat dan belum tentu dapat diterima di tempat yang lain. Ini juga tentunya dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang memiliki banyak budaya dan tentunya juga banyak norma yang berlaku. Dan perbedaan inilah yang juga rawan terjadi sebuah konflik di dalam masyarakat. Faktor terakhir penyebab sebuah konflik adalah perubahan sosial. Di era sekarang ini memang terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tidak semua orang dapat menerima sebuah perubahan. Contoh, mungkin sebagian besar dari kalian menganggap bahwa HP itu sesuatu hal yang memang wajib dimiliki dan wajib dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semua orang kan berpikir seperti itu. Ada juga orang tua yang mengatakan bahwa menggunakan handphone itu lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Sehingga banyak juga sih saya temui orang tua yang enggan membelikan handphone untuk anak-anak. Sedangkan anak-anaknya sangat menginginkan punya handphone. Ini juga konflik. Sahabat edukasi, kemudian yang akan kita bahas kembali mengenai bentuk-bentuk konflik dan kekerasan. Bentuk konflik, yang pertama ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ini berarti bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki tingkatan. Contoh, dalam sebuah perusahaan ada atasan dan bawahan. Kemudian konflik horizontal, konflik yang terjadi dalam masyarakat yang setara. Saya berikan contoh, konflik antara Azli dan Angkis. Kenapa dikatakan horizontal? Karena mereka adalah teman sepermainan sehingga dapat dikatakan setara atau horizontal. Kemudian ada konflik destruktif dan konstruktif. Apa perbedaannya? Kalau destruktif merupakan konflik yang menghancurkan. Dan selanjutnya konflik konstruktif. Ini adalah kebalikannya dari konflik destruktif, yaitu konflik yang membangun. Dapatkah kalian memberikan contoh keduanya? Oke, akan saya bantu. Destruktif berarti menghancurkan. Nah, tentunya bayangkan saja oleh kalian ketika ada sebuah pertentangan yang menimbulkan kehancuran, bisa kehilangan harta benda, bahkan sampai kehilangan nyawa. Sedangkan konstruktif dapat dikatakan membangun. Yang paling gampang contohnya dalam kehidupan kalian ketika kalian membahas dalam musyawarah OSIS deh. Tentu ada yang pro kontra dalam suatu keputusan. Tetapi akan diambil sebuah keputusan solusi yang terbaik. Nah, inilah yang dikatakan konstruktif. Kenapa? Dari konflik itu akan menimbulkan sebuah solusi yang terbaik. Oke, dapat dipahami? Nah, selanjutnya ada bentuk konflik intrapersonal antar individu, individu kelompok, dan kelompok-kelompok. Kita bahas ya.
Membahas intrapersonal berarti itu adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, usia kalian nih yang rawan akan adanya konflik intrapersonal. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan bahwa ketika masa remaja adalah masa yang rawan akan keingintahuan yang tinggi, sehingga banyak dalam diri kalian menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, hal inilah yang mudah sekali menimbulkan konflik intrapersonal dalam diri seseorang. Oke? Untuk konflik antar individu, tentu kalian sudah paham, yaitu konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian individu kelompok, seorang individu dengan sebuah kelompok, dan yang terakhir kelompok dengan kelompok. Ya, baiklah sahabat edukasi, itu yang dapat saya sampaikan hari ini, dan akhirnya saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah menjadi perbincangan kita pada hari ini. Perbincangan kita pada hari ini pertama adalah membahas tentang pengertian konflik dan kekerasan, dan saya harap kalian bisa sudah memahaminya. Kemudian ada faktor penyebab konflik dan kekerasan, yaitu perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, dan perubahan sosial. Selanjutnya telah dibahas juga bentuk-bentuk konflik dan kekerasan, yaitu konflik terbagi atas vertikal dan horizontal, kemudian destruktif dan konstruktif, yang terakhir intrapersonal, antar pribadi, individu kelompok, dan kelompok-kelompok. Sedangkan bentuk dari kekerasan adalah fisik dan non-fisik. Kemudian ada kekerasan struktural, kemudian kekerasan kultural, dan terakhir kekerasan secara langsung dan kekerasan tidak langsung. Pembahasan yang terakhir yang telah kita dengarkan bersama-sama dalam perbincangan tadi adalah upaya penyelesaian konflik. Apa saja upayanya? Yaitu yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah negosiasi, yang ketiga ada arbitrasi, yang keempat ada adjudication, selanjutnya ada settlement, dan terakhir adalah coercion. Saya harap kalian sudah mampu memahami pengertian-pengertian dari upaya penyelesaian konflik tersebut. Baiklah sahabat edukasi, demikianlah pembahasan materi sosiologi kita pada hari ini dengan judul Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian. Semoga dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita untuk kali ini pada mata pelajaran sosiologi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.